Halo semuanya, selamat pagi. Kalian pasti gak asing kan dengan yang namanya Pythagoras? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan beberapa hal tentang filsuf Yunani bernama Pythagoras. Pertama yang harus kalian tahu, ada satu pemikiran Pythagoras yang sangat-sangat dikenal, yaitu tidak ada satupun di dunia ini yang tidak ada kaitannya dengan bilangan. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renanda Lamtir Silaban dari SMA Negeri 1 Sumedang, kelas 12 IPA 3 dengan nomor absen 27. Dengan melalui video ini, saya akan memenuhi salah satu ujian praktek matematika peminatan. Langsung saja kita ke penjelasannya. Namanya adalah Pythagoras dari Samos. Ia lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang filsuf Yunani Ionina kuno dan perintis aliran Pythagoreanisme. Ajaran politik dan keagamaannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah memengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga secara tidak langsung ia juga telah berdampak terhadap perkembangan filsafat Barat. Menurut Herodotos dan Isocrates dan penulis-penulis awal lainnya sepakat bahwa Pythagoras adalah anak Mesarkos, dan menurut mereka Pythagoras dilahirkan di Pulau Samos di Kepulauan Aegea Timur. Ayahnya konon adalah seorang pengukir permata atau saudagar kaya, tetapi nenek moyang Pythagoras tidak diketahui dan masih dipertentangkan oleh para ahli. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Adalah istilah bagi ajaran yang mengatakan bahwa jiwa manusia dapat berpindah-pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain setelah meninggal. Perpindahan ini akan menolong jiwa mencapai kesempurnaannya. Secara populer, istilah yang lebih terkenal adalah reinkarnasi, yang merupakan salah satu pokok ajaran Buddhisme. Pada zaman kuno, nama Pythagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah, seperti teorem Pythagoras, 5 bangun ruang beraturan, teori kesebandingan, teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Konon, ia juga adalah orang pertama yang menyebut dirinya sebagai filsuf pecinta kebijaksanaan dan membagi dunia menjadi 5 zona iklim. Namun, para ahli sejarah klasik masih memperdebatkan apakah Pythagoras benar-benar telah membuat temuan-temuan ini, dan banyak pencapaian yang dikaitkan dengan namanya mungkin sudah ada sebelumnya atau dicetuskan oleh orang-orang sezaman atau penulisnya. Selain itu, masih diperdebatkan apakah ia benar-benar telah bersumbangsi terhadap bidang matematika atau filsafat alam. Menurut tradisi lisan, Pythagoras mengenyam pendidikannya di kawasan Timur Dekat. Sejarawan pada zaman modern sendiri telah menunjukkan bahwa budaya Yunani arkais sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya di Timur Dekat. Seorang penulis yang bernama Antifon, yang mungkin hidup pada zaman Helenistik, mengklaim dalam karyanya yang kini sudah hilang ditelan zaman, tentang orang-orang dengan kemampuan luar biasa, bahwa Pythagoras belajar bahasa Mesir dari Fir'aun Amasis II. Sumber ini juga mengklaim bahwa ia pernah berguru dengan imam-imam Mesir di Diospolis, dan ia adalah satu-satunya orang asing yang diperbolehkan ikut serta dalam ibadah mereka. Berikut ini adalah gambar dari tahun 1913 yang menunjukkan Pythagoras sedang mengajar di hadapan murid-murid wanita. Banyak anggota penting di sekolahnya yang berjenis kelamin perempuan, dan beberapa ahli pada zaman modern meyakini bahwa ia mungkin beranggapan wanita juga perlu diajarkan filsafat seperti lelaki. Ajaran Pythagoras yang menekankan pengabdian dan pertakaran dianggap membantu Kroton mengalahkan dan menghancurkan tetangganya, Sybaris, pada tahun 510 sebelum Masehi. Setelah itu, beberapa warga penting di Kroton mengusulkan penetapan sebuah konstitusi demokratik, tetapi kelompok Pythagoreanis menolaknya. Amarah rakyat tampaknya tersulut akibat hasutan bahwa kaum Pythagoreanis akan mendirikan sebuah tirani. Gedung pertemuannya konon dibakar dan banyak anggota kelompok Pythagoreanis yang tewas. Menurut catatan sejarah lain yang ditulis oleh Dikaiarchos, Pythagoras ada dalam pertemuan tersebut dan berhasil lolos, dan ia bersama dengan beberapa pengikutnya melarikan diri ke kota Lokris dan memohon suaka. Tetapi permintaan mereka ditolak.
Mereka lalu mencapai kota Metapontum dan bernaung di kuil Musai hingga akhirnya mereka menjemput ajalnya di tempat tersebut setelah kelaparan selama 40 hari. Kisah lain yang dicatat oleh Porphyrios mengklaim bahwa saat musuh-musuh Pitagoras sedang membakar rumah tempat pertemuan kelompoknya, para muridnya yang setia berbaring di atas tanah untuk membentuk jembatan yang dapat dilalui oleh Pitagoras untuk melarikan diri dari lalapan api. Pitagoras berhasil lolos, tetapi kematian murid-muridnya yang tercinta sangat meremukkan hatinya hingga akhirnya ia bunuh diri. Mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Pitagoras. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya.